Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Sela Natasha, mahasiswi dari Universitas Saputra Langsa, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan mata kuliah Komputer dan Teknologi Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang sangat menarik, yaitu tentang komputer. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi kan dengan namanya komputer? Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar mulai dari pengertian komputer, fungsi utama komputer, komponen-komponen komputer, jenis-jenis komputer, generasi perkembangan komputer, dan manfaat komputer dalam kehidupan sehari-hari, serta etika dan keamanan komputer. Jadi, tonton sampai selesai ya. Yuk, kita mulai belajar bersama tentang dunia komputer. Apa sih komputer itu? Nah, komputer itu adalah alat elektronik yang bisa menerima data, mengolahnya, dan menghasilkan informasi loh. Kata komputer sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu computare yang artinya menghitung. Tapi sekarang komputer nggak cuma buat menghitung saja. Kita bisa pakai komputer untuk mengetik, menggambar, mendesain, bahkan berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia. Keren banget kan? Sekarang kita bahas yuk, apa saja fungsi utama komputer. Yang pertama, processing atau mengolah data. Komputer bisa mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna, dan semua itu dikerjakan oleh bagian utama komputer, yaitu CPU atau Central Processing Unit. Yang kedua, input atau memasukkan data. Kita bisa memasukkan data ke komputer lewat berbagai cara, misalnya mengetik di keyboard, menggerakkan mouse, atau bahkan merekam suara. Dan selanjutnya, ada output atau menampilkan hasil. Setelah data diolah, komputer menampilkan hasilnya di layar monitor atau bisa juga mencetaknya lewat printer. Yang keempat, storage atau penyimpanan data. Fungsinya untuk menyimpan berbagai informasi agar bisa digunakan di lain hari. Contohnya hard disk SSD atau flash disk. Dan terakhir, communication. Dengan komputer, kita bisa terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia lewat internet dan jaringan komputer. Sekarang kita bahas yuk tentang komponen-komponen komputer. Ternyata komputer itu terdiri dari 3 bagian utama loh, yaitu hardware, software, dan brainware. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Perangkat ini adalah bagian komputer yang bisa kita lihat dan disentuh langsung. Contohnya, monitor untuk menampilkan tampilan komputer, keyboard untuk mengetik huruf dan angka, mouse untuk menggerakkan kursor dan memilih objek, CPU sebagai otak komputer tempat semua proses terjadi, printer untuk mencetak hasil kerja, dan speaker untuk mengeluarkan suara. Tanpa hardware, komputer nggak akan punya bentuk fisik. Yang kedua, software atau perangkat lunak. Perangkat lunak adalah program atau sistem yang mengatur cara kerja komputer. Tanpa software, komputer tidak bisa digunakan. Ada 3 jenis perangkat lunak. Yang pertama, sistem operasi yang digunakan untuk mengatur seluruh kinerja komputer. Contohnya Windows, macOS, dan Linux. Yang kedua, aplikasi yang digunakan untuk tugas tertentu, seperti Microsoft Word, PowerPoint, Canva, dan Photoshop. Yang ketiga, bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi. Contohnya Python, Java, C++, dan HTML. Yang terakhir, brainwords. Brainwords adalah manusia yang mengoperasikan komputer. Iya, tanpa manusia, komputer nggak bisa bekerja sendiri. Contohnya pelajar, guru, desainer, programmer, dan operator komputer.
Jadi, komputer ini baru bisa berfungsi kalau hardware, software, dan brainware bekerja bersama. Kalian tahu tidak? Ternyata komputer itu punya beberapa jenis loh. Jenis dibedakan berdasarkan ukuran dan juga kegunaannya. Yuk kita kenalan satu-satu. Pertama, komputer super. Komputer super paling cepat dan paling canggih di dunia. Biasanya digunakan untuk penelitian ilmiah, perhitungan rumit, dan juga memprediksi cuaca. Contohnya seperti Cray dan Fugaku. Kedua, komputer mainframe. Kalau yang ini dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mengolah data dan jumlah yang sangat banyak. Misalnya untuk mengatur transaksi bank atau data pelanggan. Contohnya IBM Z Series. Ketiga, komputer mini atau mini komputer. Ukurannya lebih kecil dari mainframe tapi tetap punya kemampuan tinggi. Biasanya digunakan di universitas atau laboratorium untuk penelitian. Dan yang terakhir, komputer mikro atau mikrokomputer. Nah, ini dia komputer yang paling sering kita pakai sehari-hari, seperti komputer desktop, laptop, netbook, atau bahkan tablet. Kecil, praktis, dan bisa dibawa kemana-mana. Jadi, mulai dari superkomputer sampai komputer mikro, semuanya punya peran penting masing-masing. Generasi perkembangan komputer. Ternyata, komputer yang kita pakai sekarang udah berkembang berkali-kali lipat dari masa ke masa. Yuk kita lihat perjalanannya. Generasi pertama, pada tahun 1940 sampai 1956, komputer pada masa ini masih menggunakan tabung vakum. Bentuknya besar, cepat panas, dan juga lambat. Generasi kedua, pada tahun 1956 sampai 1963. Nah, komputer mulai memakai transistor. Ukurannya lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Generasi ketiga, pada tahun 1964 sampai 1971, teknologinya sudah menggunakan IC atau Integrated Circuit. Komputer mulai hemat listrik dan semakin canggih. Generasi keempat, mulai dari 1971 sampai sekarang. Di masa ini, komputer sudah menggunakan mikroprosesor. Inilah awal lahirnya komputer pribadi atau PC yang bisa kita pakai di rumah maupun di sekolah. Dan generasi kelima, dari sekarang hingga masa depan, komputer mulai dikembangkan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Ciri khasnya, komputer jadi makin pintar, bisa berpikir, belajar sendiri, bahkan digunakan di bidang robotika dan cloud computing. Kalian sadar tidak kalau komputer itu ternyata punya banyak banget manfaat dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, di bidang pendidikan, komputer membantu kita belajar, mencari informasi, membuat tugas, bahkan ikut belajar daring. Kedua, di perkantoran, komputer dipakai untuk mengetik dokumen, membuat laporan, dan mengolah data. Yang ketiga, di dunia bisnis, komputer membantu membuat desain produk, promosi di media sosial, sampai transaksi online. Keempat, di bidang kesehatan, komputer digunakan untuk mencatat data pasien, mengatur jadwal pemeriksaan, dan membantu penelitian medis. Kelima, untuk hiburan, kita bisa menonton film, mendengarkan musik, atau bermain game langsung dari komputer. Kita semua pasti sering banget memakai komputer. Nah, supaya penggunaannya tetap aman dan bermanfaat, kita juga harus tahu etika dan keamanan dalam menggunakan komputer. Yuk simak bersama. Pertama, gunakan komputer untuk hal-hal yang positif. Kedua, jangan menyebarkan informasi palsu, apalagi menyalin karya orang lain tanpa izin. Ketiga, lindungi data pribadi kamu dengan password yang kuat. Keempat, gunakan antivirus untuk melindungi komputer dari virus dan malware.
Dan yang terakhir, gunakan waktu di depan komputer dengan bijak agar tidak merusak kesehatan mata. Jadi, kesimpulannya, komputer adalah alat elektronik yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Komputer bisa mengolah data, menyimpan informasi, dan membantu manusia dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, bisnis, kesehatan, hingga hiburan. Agar penggunaannya tetap aman dan positif, kita perlu menjaga etika, melindungi data pribadi, dan menggunakan komputer secara bijak. Dengan memahami fungsi, komponen, jenis, dan manfaatnya, kita bisa menggunakan komputer dengan cerdas dan bertanggung jawab. Wah, ternyata seru banget ya belajar tentang komputer. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.